Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, hari ini saya akan sharing terkait satu penyakit yang dikenal dengan nama pneumonia. Ya. Dan di sini saya ingin menyampaikan materi dari jurnal atau artikel dari headline.com ya, dan artikel ini sudah direview oleh sebagian pakar dan saya sering menggunakan referensi ini karena memang komplit, kemudian yang kedua mudah dipahami ya, dari apa yang ditulis, kemudian yang ketiga dan sudah direview secara medis, secara ilmiah oleh para pakar yang memang dia ada di bidang penyakit tersebut. Baik, hari ini saya ingin sharing ya teman-teman semua tentang pneumonia dan di sini sudah ada beberapa section, ada simptom atau tanda gejala, kemudian ada penyebab, ada diagnosa, ada treatmentnya, kemudian komplikasinya apa saja, kemudian ada pencegahan, kemudian apakah pneumonia itu bisa diobati, ya, kemudian pneumonia dan kehamilan, kemudian pneumonia pada anak-anak, kesimpulan dan juga tentang apa, eh, aspek umum dari penyakit ini. Baik, di sini ada satu paragraf atau mungkin kalimat yang menyampaikan bahwa pneumonia is one infection caused by bacteria, virus, and fungi. Jadi pneumonia adalah salah satu penyakit di mana dia disebabkan karena infeksi ya. Dan infeksinya posisinya ada di paru-paru karena apa paru-paru menjadi organ yang sangat rawan sekali infeksi, sehingga ketika ada satu bakteri, ada virus, ada jamur yang dia masuk di paru-paru, maka dia menimbulkan satu reaksi tertentu bagi paru-paru itu sendiri ya. Dan ketika ini ya, apa bakteri, virus dan juga fungi dia masuk ke dalam paru-paru, maka dia dianggap sebagai benda asing. Nah, benda asing di paru-paru itu akan direspon sebagai satu hal yang harus dikeluarkan dari paru-paru dan respon dari paru-paru adalah dia dengan adanya reaksi inflamasi tadi ya di beberapa bagian paru-paru baik itu di bronkusnya atau di alveolinya kayak gitu. Nah, beberapa kasus ini pasien-pasien dengan pneumonia itu dia alveolinya itu dia penuh dengan cairan, jadi atau cairan atau mungkin dengan nanah yang membuat pasien dia susah bernafas. Jadi ketika paru-paru pasien itu dia terkena bakteri, terkena virus, kemudian terkena jamur, itu dia nanti akan direspon paru-paru dengan respon inflamasi kayak gitu. Nah, inflamasi itu adalah respon di mana paru-paru dia berusaha untuk bertahan, berusaha untuk survive ketika ada benda asing yang ada, ya, ketika ada benda asing yang dia masuk di paru-paru. Nah, ketika reaksi itu dia semakin lama, maka dia akan menimbulkan satu dampak. Nah, di antara dampak tersebut adalah dengan dikeluarkannya cairan atau sekret yang ada di alveoli kayak gitu ya. Makanya ketika paru-paru pasien itu dia penuh dengan cairan khususnya di alveoli, maka pasien akan susah untuk bernafas. Kenapa susah? Karena pasien dia atau alveoli pasien dia tidak bisa melakukan satu transaksi atau mungkin pertukaran oksigen dengan CO2 yang ada di alveoli sehingga pasien dia susah untuk bernafas kayak gitu. Nah, ini penyebab pneumonia baik itu virus atau mungkin bakteri itu dia sifatnya adalah menular. Makanya pasien-pasien yang dia mengalami pneumonia dan dia sudah diketahui sebabnya adalah bakteri atau virus, maka dia harus pakai masker dan dia harus ada ditempatkan di tempat yang khusus karena dia bisa bisa menular. Dan pneumonia itu dia satu kondisi penyakit yang kemarin ketika masih COVID itu dia menjadi penyebab tertinggi kematian. Makanya banyak pasien COVID-19 itu dia meninggal dunia karena di antara komplikasinya adalah pneumonia gitu ya. Jadi selain dia terinfeksi virus, kemudian dia menimbulkan salah satu kondisi atau inflamasi di paru-parunya sehingga dia pasien susah untuk bernafas dan akhirnya pasien dia meninggal dunia. Tapi terkadang ada sebagian pasien yang dia dalam kondisi dia sudah membawa komorbid lain dari ketika dia sebelum masuk di rumah sakit. Kemudian ketika pasien dia masuk ke hospital dan infeksi COVID-19 itu dia menjadi apa namanya berat kondisi paru-parunya dan pasien akhirnya meninggal meninggal dunia seperti itu. Nah, ketika sebuah penyakit dia dikatakan menular, maka dia pada dasarnya bisa menyebar dari person to person melalui inhalasi seperti itu ya. Dan nanti akan kita sampaikan bagaimana teknik inhalasi yang diajarkan di beberapa referensi ya. Nah, makanya kondisi penyakit paru-paru ini dia ketika menular itu dia akan melalui beberapa media ya. Pertama dengan droplet, yang kedua adalah melalui dengan
ketika pasien bersin atau ketika pasien dia batuk. Jadi itu tiga hal, tiga kondisi yang bisa membuat penularan pada pasien dengan kondisi dengan apa namanya penyakit paru-paru ya. Yang pertama adalah karena ada droplet ya ketika seorang bicara seperti ini maka dia keluar dropletnya kayak gitu ya. Dan droplet dia pada dasarnya susah kita lihat ketika kita berbicara. Tapi sebagian orang dengan ketika dia berbicara dengan intonasi yang tinggi, sedikit tinggi suaranya, maka dia akan keluar droplet. Dan yang kedua adalah ketika pasien dia bersin. Nah, bersin ini pada dasarnya akan memakan droplet dengan jumlah yang lebih banyak daripada ketika seorang dia berbicara atau ketika seorang dia batuk. Makanya idealnya ketika kita bersin ya kita tutup mulutnya, tidak kita apa namanya bersin dilepas gitu aja sehingga dropletnya dia kemana-mana. Itu cukup beresiko. Bagi orang sehat mungkin baik-baik saja, tidak masalah. Tapi ketika pasien pneumonia, ya dia belum teredukasi dengan baik bagaimana etika batuk, etika bersin, etika bicara, maka dia bisa bersin atau mungkin batuk dia sesukanya dia, sehingga dia tidak menutupi dengan tangan atau dengan masker. Ini cukup berbahaya. Makanya hal yang paling mendasar bagi pasien pneumonia adalah dia teredukasi bagaimana ketika dia batuk, berbicara, dan ketika dia bersin. Itu yang terpenting. Nah, bagaimana menyampaikan edukasinya? Yaitu kita bisa melibatkan keluarga seperti itu. Jadi, ketika teman-teman merawat pasien dengan pneumonia, dilibatkan keluarganya dan diajari bagaimana etika batuk, etika bersin, etika bicara sehingga tidak menyebarkan virus atau mungkin bakteri ketika pasien dia beraktivitas fisik seperti itu. Nah, ini hal yang paling mendasar ya. Kemudian yang berikutnya adalah you can also get this type of pneumonia by coming into contact with surface or object that are contaminated dan sebagainya. Jadi ketika seorang itu dia sehat kondisinya, kemudian dia menyentuh benda-benda yang itu rawan, yang high risk gitu, meja, kursi, dan kemudian dia menyentuh bagian hidung itu cukup berbahaya. Sehingga menjadi hal yang sudah disepakati bahwa cuci tangan adalah satu hal yang wajib ketika kita setelah aktivitas. Jadi itu hal yang saya kira tidak perlu saya sampaikan dengan detail ya, karena banyak ya hal-hal yang ada di sekitar kita yang itu kotor sehingga sangat tidak disarankan ketika kita ingin memegang wajah tanpa kita pastikan bahwa tangan kita sudah bersih ya, karena kita nggak tahu ya ada bakteri, virus atau mungkin jamur yang nempel yang itu barangkali menjadi apa mungkin ada bekas orang pneumonia yang dia pernah tinggal di situ atau duduk di situ ya, atau yang perlu kita waspadai ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa tipe ini teman-teman. Ada tipe pneumonia, ada 4 tipe pneumonia. Yang pertama adalah hospital acquired pneumonia atau yang sering disingkat sebagai HAP. Yang kedua adalah community acquired pneumonia. Kemudian yang ketiga adalah ventilator associated pneumonia. Kemudian yang ketiga adalah aspiration pneumonia. Nah, yang pertama ini adalah pneumonia yang didapatkan ketika pasien dia ada di rumah sakit, kayak gitu. Jadi mungkin pasien dia masuk di IGD dalam keadaan dia tidak sakit pneumonia. Tapi ketika di hospital itu dia tertular pneumonia. Ini disebut sebagai hospital acquired pneumonia atau yang disebut sebagai HP seperti itu. Nah, dia bisa dalam bentuk bakteri, dia bisa berasal dari virus atau mungkin jamur. Sehingga secara prinsip ini pasien-pasien yang masuk di rumah sakit dia belum kena pneumonia, kemudian dia tinggal di rumah sakit sekian waktu, kemudian dia kena pneumonia. Nah, ini yang jadi satu permasalahan. Makanya pasien-pasien pneumonia itu dia dipisah di ruang sendiri sehingga dia tidak menularkan ke pasien yang lain. Dan dia harus pakai masker yang rapat, kemudian dia harus benar-benar kondisi yang benar-benar yang safety ketika dia akan dipindahkan atau ketika dia akan di ronsen atau mungkin dia akan diperiksa di pemeriksaan yang ini hal yang sangat penting ya untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah community acquired pneumonia. Jadi yang sering disebut sebagai JAM. Nah, pada dasarnya ketika seorang itu dia terkena pneumonia ini, biasanya dia masuk ke hospital dalam keadaan dia sudah kena pneumonia. Dan mungkin kenanya ya bisa di masyarakat, bisa ada tetangga yang sebagainya. Jadi kita nggak tahu ya kondisi itu, tapi yang pasti ketika pasien dia masuk ke hospital dalam keadaan sudah kena pneumonia, berarti dia sudah apa namanya eh, masuk dalam kategori community acquired pneumonia ya. Kemudian yang ketiga adalah ventilator associated pneumonia. Jadi ini seorang pasien yang terkena pneumonia dalam keadaan dia terpasang
ventilator atau yang disebut sebagai VAP gitu. Nah, makanya ketika pasien dia dipasang ventilator dalam waktu yang lama, itu dia resiko terkena pneumonia ya. Karena ventilator dia membuka jalan nafas, sehingga ketika jalan nafas terbuka, maka bakteri, virus, dan sebagainya dia bisa masuk melalui ventilator tadi. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat rawan bagi pasien-pasien yang terpasang ventilator atau pasien-pasien dengan tracheostomi itu menjadi rawan karena pneumonia. Ini harus diperhatikan. Makanya ketika teman-teman besok praktek atau kerja di rumah sakit, di ICU yang melihat pasien-pasien dalam keadaan dia terpasang ventilator, kemudian dipasang tracheostomi, yaitu benar diperhatikan di jalur nafas, jalur masuk di selang dan sebagainya. Karena itu menjadi hal yang sangat rawan dimasuki oleh bakteri atau mungkin dimasuki oleh apa namanya virus dan sebagainya. Ya. Makanya ini ya yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah aspiration pneumonia. Ini yang keempat ya. Jadi aspiration pneumonia. Jadi bakteri, virus atau jamur dia masuk melalui makanan, minuman, saliva dan sebagainya. Kemudian masuk di paru-paru. Makanya ini yang perlu kita waspadai. Jadi dipastikan kita makan minum ya dengan makan yang itu benar-benar dipastikan bersih, tidak terkontaminasi. Nah, bagaimana memastikannya? Kita ya perlu lihat tempat di mana kita makan dan sebagainya. Jadi makanya ini yang perlu kita waspadai karena banyak orang makan yang dia tidak bersih sehingga itu menjadi rawan terjadinya infeksi, gitu ya. Nah, ini 4 jenis pneumonia yang ada di referensi. Jadi yang pertama adalah hospital acquired pneumonia, yang kedua community acquired pneumonia. Nah, yang pertama ini adalah dilihat dari tempat dari mana dia ditularkan, kayak gitu ya. Yang ketiga ada dilihat dari alatnya. Yang keempat dilihat dari aspek nutrisinya seperti itu. Nah, makanya kita harus ekstra hati-hati ketika di mana saja, di rumah sakit, di komunitas ya, kemudian di hospital dan juga ketika kita makan atau minum. Itu yang menjadi poin penting di konsep pneumonia ya. Nah, ada juga jenis pneumonia yang dia sifatnya walking pneumonia. Jadi ini pneumonia yang ringan ya, pneumonia yang ringan atau mild case of pneumonia. Ya, biasanya pasien-pasien dengan jenis ini dia tidak menyadari kalau dia sudah terkena pneumonia. Ini jadi masalah kayak gitu. Makanya memang pasien-pasien yang dia sering demam ringan, kemudian dia hilang, kemudian demamnya dia lagi, itu ya cukup dicurigai. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita melihat pasien-pasien yang dia batuk lama nggak sembuh-sembuh, kemudian apa eh, sering demam ya, kemudian dia menggigil, kemudian nafasnya pendek, kemudian nyeri dada dan sebagainya, itu menjadi hal yang harus diwaspadai. Gitu ya. Nah, ada beberapa tanda yang sering menjadi perhatian ketika seorang itu dia dicurigai terkena walking pneumonia. Yang pertama adalah pasien dia sering demam. Jadi demamnya demam ringan, ya mild fever. Demam ringan ya kira-kira 37,5 sampai 38. Jadi dia nggak terlalu tinggi demamnya, sampai 39 atau mungkin 40 derajat Celcius. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi ketika seorang dewasa kemudian dia sering demam, ya sering demam, demamnya hilang timbul dalam waktu yang lama seperti itu. Kemudian pasien dia juga ada batuk, kemudian batuknya dia lama berminggu-minggu ya gitu, kemudian dia juga sering menggigil, ya dia nafasnya pendek ya, kemudian ada nyeri dada dan ada kehilangan nafsu makan, ya kita patut curiga mungkin ada sesuatu di paru-parunya yang itu butuh di treatment dengan segera kayak gitu ya. Nah, sekalipun itu dia walking pneumonia atau dia ringan, tetap dia menular. Makanya teman-teman ketika berinteraksi dengan orang yang dia sering demam atau batuk lama yang nggak sembuh-sembuh, itu tetap harus waspada ya, karena bisa jadi mungkin dia sakit dan mungkin dia tidak menyadari kalau dia sedang sakit. Ini yang perlu kita waspadai gitu ya. Nah, pasien dengan pneumonia dia sering menggigil, ini adalah respon yang dimunculkan tubuh sebagai reaksi karena ada satu infeksi gitu ya. Jadi banyak kasus infeksi ringan, ISPA itu dia sering pasien dia menggigil karena dia tubuh berusaha untuk merespon infeksi dengan membuang satu keringat dan sebagainya sehingga dia menggigil gitu ya. Kemudian yang keempat adalah nafasnya pendek. Karena rata-rata pasien-pasien dengan respirasi dia nafasnya adalah dia pendek kayak gitu dan di bawah normal ya, atau mungkin pasien dia sesak nafas kayak gitu. Jadi tidak seperti orang sehat. Jadi orang gangguan respirasi dia nafasnya pendek karena dia tidak bisa inspirasi dengan panjang dia. Karena dia bermasalah di aspek alveolinya. Jadi alveoli itu ketika dia penuh cairan, entah itu
nanah atau mungkin cairan dari apa selnya gitu, maka dia akan menjadi susah untuk tukar oksigen dan CO2. Ketika sudah tukar itu, maka dia akan susah untuk apa nih, inspirasi ekspirasi dalam apa sesuai dengan orang yang normal. Makanya ini harus diperhatikan ya semua. Kemudian yang kelima adalah nyeri dada. Ini juga wajar terjadi pada pasien-pasien pneumonia. Karena pasien pneumonia itu dia rata-rata dia nafasnya adalah pendek. Nah, ketika seorang nafasnya pendek, maka dia akan lebih sering inspirasi, gitu ya. Jadi ketika dia inspirasi, itu ototnya dia lama-kelamaan akan mudah mengalami kelelahan. Kelelahan, kemudian dia bisa menjadi penyebab pasien dia mengalami nyeri dada, gitu. Nah, nyeri dada ini pada dasarnya bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dilihat dari aspek muskuloskeletalnya, yang kedua dari aspek kemampuan pasien untuk inspirasi ekspirasi, gitu. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah kehilangan nafsu makan. Biasanya pasien-pasien yang dia batuk itu dia nafsu makannya dia akan berkurang, gitu ya. Nah, ini beberapa penyebab dari pneumonia adalah bakteri Streptococcus pneumoniae, kemudian ada Haemophilus influenzae. Jadi ini beberapa apa mikroorganisme yang sering menimbulkan apa pneumonia. Kemudian yang berikutnya adalah stadium pneumonia. Jadi sebenarnya dia ada stadiumnya teman-teman. Jadi ada stadium bronchopneumonia. Ini apa pneumonia yang dia mempengaruhi di dua lapang paru-paru baik gitu ya. Dan dia seringkali ada di daerah dekat bronki ya, gitu ya. Makanya dia disebut sebagai bronchopneumonia. Jadi infeksinya tapi dia di daerah bronkus. Jadi dia belum sampai ke area apa namanya alveoli. Itu yang disebut sebagai bronchopneumonia. Gitu ya. Tapi lama-kelamaan ketika tidak diintervensi dengan baik, ya dia pasti akan turun kemana-mana. Jadi paru-paru itu dia akan bisa terkena di semua bagian paru-paru ketika tidak ditangani. Jadi mungkin pasien dia awalnya kena bronkopneumonia, tapi ketika pasien tidak sadar kalau dia sudah sakit, kemudian dia tidak dapat terapi yang cukup, ya nanti dia akan apa namanya akan bisa menyebar kemana-mana ya. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya lobar pneumonia. Jadi ini pneumonia yang dia sudah mengenai apa semua lobus di paru-paru kayak gitu ya. Dan dia merata, biasanya dia sampai di area alveoli. Ini yang cukup lumayan. Jadi ini stadium yang cukup berat. Artinya pasien dengan pneumonia jenis ini, maka dia bisa terkena apa gangguan respirasinya dia akan lebih lebih banyak seperti itu. Dan pasien akan merasa lebih terganggu ya. Kayak gitu. Kemudian simptom dari pneumonia ini ada beberapa teman-teman semua. Yang pertama adalah pasien dia batuk dan mungkin akan produktif. Jadi batuknya dia ada fokusnya ya. Kemudian kedua adalah pasien dia fever, demam ya. Jadi batuk produktif ada karena paru-parunya dia ada benda asing. Jadi ketika ada benda asing maka tubuh paru-paru dia akan merespon dengan mengeluarkan cairan untuk membuang benda asing tadi. Nah, ketika semakin banyak inflamasinya, semakin banyak infeksinya, maka juga akan semakin banyak mukusnya. Dan mukusnya biasanya berwarnanya kuning atau hijau dan sebagainya, jadi tidak berwarna merah ya. Itu. Berbeda ketika pasien-pasien dia akan kanker paru-paru, maka dia batuknya juga produktif dan juga ada darah. Tapi kalau yang pneumonia ini jarang ya, jarang yang ada darah. Kemudian yang kedua adalah fever atau demam. Ini wajar ya karena setiap infeksi tubuh pasti akan berespon dengan demam. Demam adalah mekanisme apa sistem imun kita untuk membunuh, mematikan benda-benda asing yang dia dikhawatirkan mengganggu metabolisme tubuh. Jadi dengan demam. Jadi ketika kita demam itu ya tanda kalau ada infeksi ya. Itu yang paling pokok. Jadi karena ada infeksi. Ada sebagian kasus misalkan demam karena dehidrasi itu ada, tapi demamnya dia bukan demam yang tinggi. Jadi demam tinggi panas ya, misalkan seorang dia faringitis atau influenza, ISPA itu pada dasarnya dia kena infeksi sehingga itu hal yang wajar ketika ada infeksi kemudian tubuh kita mengalami demam ya. Dan beberapa kasus misalkan pasien-pasien yang dia kena appendicitis, kemudian pasien-pasien dengan penyakit jantung dan sebagainya infeksi itu ya dia rata-rata dia tuh hampir semuanya dia mengalami demam ya, demam ringan. Kadang dia pagi dia demam, siang hilang, malamnya dia demam lagi dan sebagainya. Bahkan mungkin pasien-pasien dengan DB kemudian malaria itu dia juga mengalami demam. Intinya demam itu adalah satu reaksi tubuh untuk bertahan ya, bertahan ketika ada infeksi seperti itu. Yang ketiga adalah berkeringat dingin atau menggigil. Jadi ini yang sering kita amati dari pasien-pasien dengan pneumonia dia
keringatnya dingin ya, atau mungkin dia bukan keringat tapi dia berkeringat ya karena dia tubuhnya dia berusaha untuk membuang apa namanya toksik atau benda asing dari untuk keluar dari tubuh kayak gitu. Nah, ketika pasien itu dia apa namanya terinfeksi, maka tubuh akan meningkatkan metabolisme tadi dengan demam, kemudian dengan berkeringat dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah nafasnya pendek ketika pasien dia dalam aktivitas normal, bahkan sampai istirahat pun. Nah, idealnya ketika seorang itu dia sesak nafas, ketika dia istirahat itu dia akan berkurang ya, berkurang dari sesak nafasnya. Tapi ini tidak. Jadi ketika pasien aktivitas biasa, nyapu, duduk di rumah nyantai-nyantai, tapi tetap sesak nafasnya dia masih ada. Dan ketika pasien istirahat pun tidur ya, itu dia tetap ada sesak nafasnya. Makanya ini yang jadi perhatian dari para tenaga kesehatan ya. Yang kelima adalah nyeri dada yang sering dia dikeluhkan ketika pasien dia bernapas atau mungkin ketika pasien batuk. Jadi ini yang dikeluhkan. Makanya banyak pasien-pasien yang dia batuknya kronis itu akhirnya dia nyeri dada. Kenapa ya? Puskul sekitarnya dia sudah mulai capek, gitu ya, capek dan dia ada reaksi nyeri seperti itu. Kemudian pasien dia merasa capek atau dia mudah lelah ya, karena fatigue atau mungkin tiredness kayak gitu. Kemudian kehilangan nafsu makan, kemudian mual muntah dan juga sakit kepala. Jadi ini beberapa hal yang yang sering ditemukan pada pasien dengan pneumonia. Nah, sakit kepala terjadi mungkin bisa jadi karena pasien dia sering batuk. Jadi orang yang batuk itu kan dia area kepala dia berguncang, sehingga dia kadang mengeluhkan sakit kepala. Seorang yang sering bersin, kemudian dia seorang yang sering batuk itu dia sering kali uh, endingnya sakit kepala karena apa? Karena tadi otak dia ada guncangan. Guncangan tadi dia bisa merubah intrakranial sehingga tekanan intrakranial sehingga dia pasien merasakan pusing atau sakit kepala. Gitu. Jadi ini yang sering ditemukan ya. Biasanya pasien-pasien dengan infeksi itu dia juga mengalami sakit kepala ya. Influenza, ISPA itu dia ada paketnya. Jadi misalnya dia demam, batuk, sakit kepala itu dia sudah menjadi paket kayak gitu ya. Bersin itu ya sudah sering kita temukan ya di banyak kasus gitu. Nah, kemudian ini juga ada pneumonia tapi yang terkena pada infan ya atau bayi ya gitu. Barangkali dia mungkin nggak ada simptom sama sekali, tapi kadang pas si bayi tadi dia muntah, mual muntah, kemudian kekurangan energi, kemudian kesulitan dalam bernafas dan juga makan gitu ya, biasanya kayak gitu. Kemudian anak kecil yang di bawah 5 tahun itu dia biasanya akan susah untuk atau punya nafas yang cepat atau mungkin dia ada wheezing-nya. Jadi wheezing bukan selalu tidak menjadi tanda utama dari asma, tapi bisa jadi dari pneumonia itu bisa menimbulkan wheezing pada anak-anak yang di bawah 5 tahun ya. Jadi teman-teman ketika melihat anak kecil di bawah 5 tahun dia sering batuk, kemudian nafasnya cepat, ada wheezing-nya, wheezing itu bisa didengar dengan auskultasi, maka bisa jadi pasien dia itu dia ada infeksi. Jadi harus dibawa ke hospital, diberikan antibiotik dan sebagainya. Dilihat penyebabnya apa dulu ya. Jadi jangan dibiarkan saja. Nah, idealnya orang orang sehat itu dia jarang batuk, jarang bersin-bersin, dia badannya nggak panas, dia nafsu makannya dia biasa, nggak pusing. Tapi ketika ada tanda ini ya tandanya ada masalah gitu ya. Jadi teman-teman ketika melihat pasien sakit, demam, batuk, lama nggak sembuh ya tetap waspada. Mungkin ada infeksi, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit dan dapat terapi yang sesuai dengan gejalanya. Kemudian eh, apa namanya pada orang dewasa biasanya ini gejalanya itu ada gejala ringan, tapi biasanya ada disertai dengan peningkatan atau mungkin perubahan suhu tubuh ini yang perlu diwaspadai gitu ya. Kemudian ini penyebab pneumonia saya kira tidak saya sampaikan kan tadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Jadi bakterial ada viral pneumonia. Jadi di sini ada bakteri influenza pun dia bisa bikin pneumonia ketika tidak ditangani dengan cepat ya. Makanya flu itu cukup ringan awalnya mungkin, tapi ketika dia flu tapi nggak sembuh-sembuh nanti bisa lari kemana-mana ya. Bisa ke otak, kemudian dia bisa ke bagian telinga ya gitu. Kadang eh, sering kita temukan pasien flu kemudian endingnya dia sakit telinga dan dia bernanah dan sebagainya itu karena flu ya dan dia terjadi pada anak-anak biasa gitu jadi anak kecil dia flu ya kemudian lama nggak sembuh ya dia sampai virusnya dia sampai ke telinga dan dia merusak di sana inflamasi dan akhirnya dia produk sekretnya ada dan dia telinganya menjadi banyak sekretnya gitu ya itu yang sering ada ya. Kemudian meningitis juga bisa
Kenapa banyak pada anak? Karena memang anak-anak dia belum matang imunnya, sehingga ketika imunnya belum matang, ada infeksi virus, maka dia bisa merusak di banyak organ, ya, otak, kemudian telinga, kemudian paru-paru dan sebagainya. Jadi ini beberapa contohnya. Ada apa rhinovirus ini pada pot, kemudian ada chickenpox dan sebagainya, ya, varicella, cacar itu dia bisa bikin apa namanya, pneumonia. Ada jamur, ya, kemudian ada juga ini faktor resikonya. Yang pertama adalah anak yang lahir sampai dengan 2 tahun ini resiko, ya. Jadi ketika teman-teman punya tangga yang punya anak atau baru punya bayi gitu, ya, yaitu jangan dibawa ke hospital karena cukup rawan kena infeksi gitu, ya. Kalau ada orang flu ya dijauhkan, jangan dekat-dekat dengan bayi karena cukup berisiko, ya. Bayi ketika infeksi dia akan susah untuk respirasi sehingga dia akan apa namanya tadi yang saya sampaikan ada mual muntah panas dan sebagainya. Kasihan sehingga harus hati-hati. Kalau orang punya flu ya dia dijauhkan dari bayi. Jadi dia pakai masker dan sebagainya harus benar-benar bersih karena bayi ketika tertular imunnya belum matang. Nah, ketika imunnya belum matang nanti sangat berisiko, ya, bisa bikin ngedrop fungsi paru-paru. Kemudian yang kedua adalah orang dengan usia di atas 65 tahun, nah gitu, ini cukup resiko. Kenapa? Karena imunnya dia juga mulai berkurang. Ketika imunnya berkurang, maka fungsi tubuhnya juga akan berkurang, termasuk juga fungsi dalam menahan infeksi. Makanya ketika seorang dia terlalu muda, bayi masih sangat-sangat sangat muda, orang tua lansia masih sudah sangat-sangat tua, itu dia imunnya dia juga akan sangat-sangat berkurang, ya. Satunya belum matang, satunya itu dia sudah berkurang fungsinya. Nah, dua kondisi ini sering membuat orang itu dia menjadi mudah infeksi. Nah, virus, nah, bakteri itu menjadi high risk. Makanya lansia itu ketika dia ada, misalkan kita sedang batuk, kita sedang pilek, ya jangan dekat-dekat dengan lansia. Kalau mau dekat ya pakai masker. Itu yang wajib harus dilakukan, ya, karena kalau tertular nanti akan bahaya. Kemudian yang ketiga adalah pasien dengan gangguan imunitas, ya, misalkan pasien dengan kan imun yang imun yang berkurang, misalkan ketika hamil, kemudian HIV atau karena medikasi, ya. Nah, seorang dengan sedang hamil dia imunnya dia juga akan berkurang. Kenapa? Karena dia tubuhnya dia berfungsi untuk metabolisme dia dua dua fisik, ya, fisik anaknya dan fisik dari ibunya, sehingga fungsi imunnya dia berkurang, gitu, ya. Jadi ini yang apa namanya yang dikhawatirkan. Yang kedua adalah HIV, ya, kemudian ketiga ada beberapa medikasi yang dia mengganggu imunitas, misalkan steroid dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada beberapa orang dengan kondisi kronis, ya, misalkan asma, kemudian diabetes, COPD, kemudian gagal jantung, itu juga menjadi problem yang menjadi rawan terkena infeksi dari pneumonia, ya. Kemudian seorang yang apa namanya ada di rumah sakit, ya, pengunjung itu juga rawan teman-teman semua. Jadi kalau hospital ya pakai masker, ya. Pakai masker sekalipun jenguk pasien yang dia bukan penyakit menular. Jadi rumah sakit itu kan tempatnya penyakit, jadi banyak penyakit di sana. Tapi ketika kita ingin jenguk, sekalipun yang kita jenguk ada pasien dengan diare atau penyakit yang nggak nular, tetap kita wajib pakai masker. Kenapa? Di sana banyak penyakit-penyakit yang menular, yang pun kita tidak sadar kalau terinfeksi. Makanya harus ekstra hati-hati, ya. Nah, khususnya bagi mereka yang sudah atau pernah terpasang ventilator, itu juga harus hati-hati. Pasien yang di ICU terpasang ventilator, kemudian dia pulang sembuh, ya harus hati-hati. Dia harus ngecek kondisi fisiknya, dia harus mengevaluasi apakah dia ada batuk, ada mual, dan sebagainya yang harus dicek, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pasien dengan gangguan otak, ya. Jadi misalkan pasien stroke, kemudian pasien dengan head injury, cedera kepala, kemudian dengan demensia, kemudian ada Parkinson disease. Jadi ini beberapa kondisi yang cukup berbahaya, ya. Kemudian beberapa pasien-pasien yang dia sering terpapar dengan zat yang terkena paru-paru atau mungkin polusi udara, kemudian toksik di pabrik dan sebagainya. Ini juga resiko karena beberapa studi menyampaikan kalau di luar negeri, di sebagian negara Eropa itu banyak pasien-pasien kena kanker paru-paru, padahal dia bukan smoking. Jadi karena dia sering terkena polusi udara, jadi harus dipantau dengan hati-hati, gitu, ya. Jadi kemana-mana pakai masker yang rapat sehingga tidak tidak menimbulkan infeksi, ya, gitu.
Kemudian beberapa orang yang tinggal di lingkungan yang padat penduduk, misalkan di penjara atau mungkin di apa panti, ya, nursing home, itu juga rawan. Kemudian mereka yang merokok, kemudian yang susah apa namanya batuk, kemudian susah mengeluarkan sekretnya, ini juga rawan terkena airways atau infeksi, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini apa alkohol. Jadi pasien-pasien yang dia minum alkohol itu dia akan mudah kena infeksi. Kenapa? Karena alkohol dia melemahkan imunitas. Jadi seorang yang sering minum alkohol itu dia imunnya akan mudah turun gitu ya. Ketika mudah turun maka dia akan mudah terkena infeksi, apalagi infeksi yang berkaitan dengan paru-paru. Jadi seorang yang sering minum alkohol itu dia akan lebih rawan ya terkena apa namanya infeksi ya gitu. Jadi mudah kena ISPA, kemudian kena pneumonia atau mungkin yang lain sebagainya. Makanya harus dihindari semaksimal mungkin. Nah, kemudian bagaimana mendiagnosanya? Di sini sudah disampaikan, jadi ya menggunakan ronsen ya, kemudian pemeriksaan darah, kemudian sputum, kemudian pulse oximetry, kemudian CT scan dan sebagainya. Jadi ini beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan dan rata-rata dia ada pemeriksaan dengan kolaborasi. Kalau X-ray ya kolaborasi dengan radiologi ya. Kalau sputum kemudian pemeriksaan darah, kemudian oximetry ya kolaborasi dengan beberapa petugas yang ada di laboratorium dan sebagainya ya. Jadi perawat itu profesi yang dia butuh kolaborasi dengan profesi lain dalam menangani sebuah penyakit. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri ya. Jadi harus ada rekan kerja. Jadi supaya terbangun dengan baik apa kolaborasinya ya harus punya komunikasi yang baik kepada profesi yang lain. Ya, komunikasi bagaimana menyampaikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien sehingga nakes itu ketika apa menerima informasi dari kita dia paham dan dia bisa memberikan advice kepada kita dan pasien-pasien yang kita kelola seperti itu. Kemudian bronkoskopi ya semuanya dia apa namanya kolaborasi ya dengan radiologi, dengan dokter dan sebagainya, dokter paru atau dokter penyakit dalam dan sebagainya ya. Kemudian untuk medikasinya atau treatmentnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi ada medikasi, ada over the counter OTC medication, ada aspirin dan sebagainya. Dan ini treatmentnya adalah treatment dan dia sifatnya adalah simptomatik ya. Ada yang dia diberikan antibiotik, ada yang diberikan antivirus, ada yang diberikan anti jamur. Jadi tergantung ya dari mana penyebabnya. Dan makanya intervensi dari pneumonia ada intervensi yang dia mayoritas adalah kolaborasi. Ya. Jadi kalau teman-teman buka praktek di rumah, praktek keperawatan di rumah, kemudian datang pasien yang kita curigai dia pneumonia, ya harus segera dirujuk ke rumah sakit. Jadi jangan ditangani sendiri. Ya, jadi harus dirujuk ke rumah sakit. Ya, jadi harus diberikan treatment yang komplit, diperiksa radiologi dan sebagainya sehingga kita tahu dia penyebabnya apa, ya, karena virus atau karena bakteri atau karena jamur ya. Seperti itu. Kemudian untuk terapi di rumah ini diberlakukan ketika pasien dia sudah stabil apa namanya kondisinya. Jadi ketika pasien dia sakit di rumah, kemudian dibawa ke IGD dibawa ke bangsal, di bangsal dia stabil, kemudian pasien dia simptomnya dia berkurang, kemudian dia boleh pulang. Nah, ketika di rumah, maka dia boleh diberikan beberapa terapi. Misalkan dia meminum peppermint tea, jadi teh yang hangat dan sebagainya, kemudian dengan kompres dingin di beberapa bagian yang apa namanya demam, kemudian meminum air hangat dan sebagainya. Jadi ini menjadi bagian yang apa bisa dilakukan di rumah. Tetap tetap dengan apa namanya dengan masker dan sebagainya, tetap menggunakan obat-obatan yang sudah dirawat di hospital gitu ya. Nah, komplikasi dari pneumonia ada banyak sekali teman-teman semua. Jadi yang pertama ada komplikasi kita worsen chronic condition. Jadi apa namanya ada ini apa ada gagal jantung, ada emfisema dan sebagainya. Ada bakteriemia, jadi bakteria itu dia apa namanya muncul dari pneumonia ya, kemudian dia masuk ke darah dan dia menimbulkan apa tekanan darah rendah, hipotensi, kemudian ada septic shock, kemudian ada gagal organ yang sering ditemukan ya. Kemudian yang ketiga ada abses paru-paru, jadi paru-parunya dia rusak ya, dia menimbulkan penyempas dan sebagainya. Kemudian gangguan bernafas, kemudian gangguan respiratory distress syndrome ya. Kemudian ada evosi pleura, kemudian ada gagal jantung, gagal ya jantung, ginjal dan juga gagal hepar atau hepatitis, kayak gitu peradangan.
Ini yang perlu diwaspadai. Jadi ada banyak komplikasi yang ditimbulkan dari pneumonia. Ini yang tidak boleh kita sepelekan ya. Kemudian itu adalah kematian. Ini yang sering ya. Yang paling fatal adalah kematian. Gitu. Jadi itu yang bisa kita ketahui dari komplikasi dari pneumonia. Jadi bakteri, virus, atau jamur ketika dia sudah masuk di tubuh ya dia akan punya dia akan punya power di sana ya. Nah, ketika power dia semakin meningkat, maka dia bisa merusak organ-organ yang ada di tubuh yang dia invasi seperti itu. Nah, pencegahannya ada macam-macam teman-teman. Jadi ada vaksin ya, vaksin pneumonia. Kemudian di sini ada juga stop smoking ya, nggak merokok dan sebagainya. Kemudian cuci tangan, kemudian tutup ketiak batuk dan bersin, gitu ya. Pakai tisu, kemudian dengan gaya hidup yang sehat, gitu ya. Jadi cukup istirahat, kemudian makan yang teratur, kemudian olahraga itu bagian dari hal yang bisa kita gunakan untuk mencegah pneumonia ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah apakah pneumonia itu bisa diobati atau bisa disembuhkan? Jawabannya bisa disembuhkan tergantung dari penyebabnya seperti itu. Kalau penyebabnya jamur ya harus diberikan treatment anti jamur dalam waktu yang cukup lama. Jadi intinya ini bisa disembuhkan tergantung dari penyebabnya ya. Jadi kalau ini jenis yang virus dia bisa sembuh dalam waktu 1 sampai 3 minggu di rumah. Jadi dia pakai treatment, pakai obat kayak gitu ya, antivirus dan sebagainya. Dia bisa sembuh, curable yes, dia bisa diobat. Kemudian pneumonia pada kehamilan itu juga sering terjadi teman-teman semua. Jadi ini terjadi ketika pasien dia hamil kemudian dia terkena pneumonia dan dia disebut sebagai maternal pneumonia. Ya. Biasanya dia lebih rawan teman-teman, lebih rawan karena biasanya ketika pasien dia hamil itu dia ada natural suppression of immune system, kayak gitu. Jadi ketika pasien dia hamil, imunnya dia menjadi turun. Ya, ketika imunnya turun, maka dia mudah infeksi, dia moodnya nggak stabil dan sebagainya. Makanya ini harus diantisipasi. Jadi orang yang hamil, dia harus hidup lebih sehat, dia makan yang sehat, yang buah-buahan, kemudian yang sebagainya, sehingga dia tidak membuat imunnya dia ngedropnya terlalu seperti itu ya. Kemudian biasanya kalau pasien-pasien dengan ini pregnancy atau mungkin maternal pneumonia itu simptomnya dia akan ada sekalipun dia di trimester 3. Jadi harus dipantau dari trimester pertama sampai trimester 3 harus diamati seperti itu ya. Karena ketika tidak diatasi maka akan banyak komplikasi yang muncul ya gitu, misalkan dengan prematur, kemudian dengan bayinya dia lahir karena infeksi ya. Makanya ibu hamil yang dia ada ispa, ada batuk ya harus segera diatasi. Kenapa? Karena dia efeknya tidak hanya pada si ibu saja, tapi bisa ke janin. Misalkan dia bisa lahir prematur, dan dia bisa uh, janinnya dia kecil ya, jadi rendah itu kalau low birth weight gitu ya. Kemudian pneumonia pada anak ini juga sering terjadi. Jadi di dunia, di sebagian survei UNICEF itu disampaikan kalau 1 dari 71 anak di dunia dia terkena pneumonia setiap tahun. Jadi sangat mungkin terjadi pada pneumonia. Biasanya kalau pada anak-anak ini tandanya adalah pasien dia susah bernafas, kemudian anaknya malas-malasan ya, nggak menjadi malas main, kemudian energinya dia berkurang, kemudian dia kehilangan nafsu makan atau ada perubahan nafsu makannya. Mungkin biasanya dia makan 2 kali menjadi sekali, ataupun kadang juga tidak habis mamnya, itu yang harus diwaspadai. Nah, ini yang dapat saya ceritakan teman-teman semua. Jadi intinya kalau kita ingin sehat, ingin terhindar dari pneumonia, ya pertama adalah dengan hidup sehat ya, dengan makan makanan yang seimbang ya, dengan buah, sayur, cukup air putih, kemudian juga berpikir positif yang juga tidak kalah penting ya, kemudian cukup konsumsi minum air putih yang cukup baik itu 3 atau 4 liter per hari ya rata seperti itu, tidak diukur dalam berapa gelas tapi liter kayak gitu ya teman-teman semua. Kemudian dengan ini menghindari atau menghindari sebisa mungkin ketika pasien-pasien, ketika kita melihat orang yang dia batuk, bersin atau mungkin yang sebagainya ya. Batuk sekali tidak masalah, bersin sekali tidak masalah. Tapi ketika seorang dia batuknya dia kronis berminggu-minggu, kemudian
dia juga ada episode demam, ya kita harus waspada, harus segera diminta untuk periksa ke rumah sakit. Jadi biar tidak apa namanya berlarut-larut kayak gitu ya. Karena kalau sudah komplikasi itu biasanya akan kemana-mana untuk apa, virus atau mungkin bakteri ya. Makanya kita perlu melakukan satu edukasi kepada masyarakat terkait pneumonia. Jadi kalau sudah batuk, demam, kemudian dia nafsu makannya dia hilang, harus segera periksa. Jadi jangan didiamkan saja di rumahnya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan teman-teman semua ya, tentang apa pneumonia, dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita ambil manfaatnya. Dan eh, kesimpulannya adalah pneumonia adalah satu penyakit yang dia menular dan dia ditularkan oleh virus, bakteri, atau mungkin jamur, dan dia sifatnya bisa menular dari tiga media ya, dengan droplet, dengan batuk, dan dengan bersin. Makanya kalau kita batuk, bersin, atau mungkin yang lain, maka ditutupi dengan masker atau mungkin minimal tisu sehingga tidak menyebar kemana-mana dropletnya ya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.